Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Yang sakit mudah-mudahan sembuh, yang bekerja mendapat apa yang diharapkan. Amin. Hiruk-pikuk pemilihan umum masih berlangsung, masih berjalan. Masalah hitung cepat. Kita bangsa Indonesia punya harapan, ya, dan harapan itu Indonesia lebih maju. Tapi kita tak menyangka penguasa akan demikian tega dan rakyat akan demikian lemah dalam menghadapi politik uang dan politik intimidasi yang begitu masif, terstruktur. Tapi itulah kenyataan, inilah realita dan tantangan hidup yang harus kita hadapi. Kita mungkin tidak perlu berharap terlalu tinggi bahwa hasil pemilu dapat diubah secara undang-undang. Karena apa? Upaya ke sana akan terlampau sulit, tapi kita tetap punya kewajiban moral dan kewajiban sejarah untuk mengungkapkan kecurangan-kecurangan di Pilpres tahun 2024. Ini penting diungkapkan sebagai bekal perjalanan bangsa kita ke depan, supaya kita lebih kuat dan generasi mendatang lebih tangguh dalam menjaga tatanan demokrasi kita ini. Semua agar negara kita jadi negara yang sejahtera, yang adil dan makmur. Dan setelah itu hiruk-pikuk pemilu mereda, kita pun akan dihadapkan pada perjuangan yang baru. Perjuangan baru yang tidak kalah beratnya. Perjuangan baru untuk memperbaiki sendi-sendi demokrasi yang sudah dirusak oleh kontestasi Pilpres tahun 2024 ini. Sebuah perjuangan baru yang lebih substantif dan tidak melulu mengandalkan ketokohan. Makanya jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Itulah dua kalimat menyengat yang perlu terus kita pegang, dan kita harus juga selalu mengingat perjalanan hidup dari Ibu Sri Mulyani dan Pak Ahok sebagai sumber inspirasi dan sebagai sumber kekuatan. Percayalah, kekalahan sebagaimana juga kemenangan, semua itu hanya perasaan yang saat, nggak bakal berlangsung lama. Dia akan segera hilang dan dihapus oleh sang waktu. Perjuangan, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Saudara, saya mau apapun hasil dari Pilpres ini, saya akan terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan. Jalan perjuangan untuk demokrasi dan keadilan bukan hanya pemilu. Pemilu hanya salah satu ekspresi demokrasi. Saya pernah tak diberi jabatan apapun pada tahun 2014 sampai tahun 2016, tetapi tetap produktif berjuang demokrasi dan menegakkan hukum, gerakan sivil, sosiete. Dan kita semua harus berkarya demi Indonesia, demi demokrasi Indonesia, dan perubahan dari otoritarisme menjadi demokrasi. Adalah sejarah mengajarkan bahwa jika demokrasi disumbat, maka demokrasi akan selalu membuka jalan sendiri. Ini sejarah kita maupun sejarah dunia. Jadi perjalanan bangsa ini sangat legendaris, sangat fenomenal. Kenapa? Kalau kita mengingat sejarah tahun dulu, ya, ratusan tahun yang lalu, tepatnya 350 tahun yang lalu atau lebih, ya, bangsa Indonesia dijajah
selama itu juga 350 tahun yang lalu. Betapa pedihnya itu negara Indonesia ini. Tapi toh NKRI sampai detik ini masih berdiri. Habis begitu ada Jepang masuk, ada Inggris masuk, tapi NKRI tetap berdiri sampai sekarang. Maka dari itu, untuk teman-teman yang pro agama, jangan terlalu berlarut-larut memikirkan kekalahan ini. Walaupun sebenarnya ini belum dibilang kalah ya, tapi kita harus bisa menatap masa depan yang lebih optimis. Kenapa? Kalau kita tidak move on, kita akan masalah bertambah besar. Ya, jadi ini adalah pengalaman agar supaya menorehkan hasil, menorehkan sejarah ke anak cucu kita. Ya, inilah perjalanan bangsa Indonesia. Ya, inilah sejarah yang ditorehkan oleh nenek moyang kita, harus kita perjuangkan juga. Pertaruhan bangsa ini sangat besar sekali, bukan materi, tapi nyawa dan darah kita pertaruhkan untuk negara Indonesia ini. Saat ini betul-betul diobrak-abrik oleh penguasa, ya itu yang namanya Pak Lurah. Kok bisa berbalik arah, langsung meninggalkan kita sebagai pendukung dia 2 periode. Tapi itulah namanya politik. Jangan terlalu berlarut. Kita tata masa depan. Masa depan lebih cerah. Oke, saya pikir itu kita tetap kawal itu pemilih quick count atau hitung cepat, agar supaya kecurangan-kecurangan di mana kita bisa mengetahui. Terima kasih. Merdeka.